Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Thank you for being here today. The Honorable Mrs. Meti Agustin Primary SPD MPD and all class friends. We are from Group 4 and today we will present material about how do we develop a high quality classroom test. This group consists two members, as me, Repi Mariska, as the moderator, and Kolbun Kortunada. Without further ado, let's open today's presentation with saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. We have quite a lot of material. Please keep watching and listen till the end. For the first materials is about developing a test will be developed by me. So developing a test. This section is emphasizes the importance of creating tests that comfort the specific standard. Nah, standar ini melibatkan pada measuring intents, specifying contents, and providing useful information. Tes pada dasarnya bertindak sebagai definisi praktis dari apa yang kita nilai, atau tes are operational definition of learning. Sebagai contohnya adalah seorang guru bahasa Inggris yang merancang tes akhir semester untuk siswa di sekolahnya. Dia harus memastikan bahwa tes itu benar-benar mengukur kemampuan siswa itu dengan baik. Contohnya, seorang guru yang ingin mengukur tes skill speaking mereka, maka guru tersebut harus membuat tes yang berhubungan dengan speaking tersebut. Next slide. Next material is key terms and concept in test development. Nah, pada bagian ini istilah-istilah dan konsep penting terkait pengembangan tes diperkenalkan. Ini dimulai dengan construct definition, yaitu defining precisely what to measure, yang merupakan proses dengan cara yang tepat untuk mendefinisikan apa yang ingin kita ukur. Selanjutnya, pembahasan beralih ke criterion reference assessment, yaitu describe what students know and can do. Dan juga selanjutnya adalah norms reference assessment, yaitu rank student performance. Selain itu dibahas juga target language use atau TLU, domain, yaitu considers context in assessment yang menekankan pada pentingnya mempertimbangkan konteks dalam penilaian. Next slide. Nah, konsep yang pertama itu adalah construct definition. The subsection is discuss the detailed process of the defining construct in the context of test development or education assessment. It is important to understand this concept because the construct is the basic of the what the test will measure. Dalam penjelasan ini, konstruksi biasanya dipengaruhi oleh pengetahuan teoritis, lalu penemuan penelitian, pedoman kurikulum, atau hasil dari pembelajaran sebelumnya. Ini adalah dasar dari untuk memastikan bahwa tes akurat dan sesuai dengan tujuannya. Sebagai contohnya adalah yang diberikan dalam kemampuan bahasa Inggris digunakan sebagai contoh, yaitu yang berkaitan dengan kemampuan bahasa Inggris seperti tes yang digunakan untuk masuk universitas. Seseorang mengembangkan tes akan bekerja untuk mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan kemampuan komunikasi bahasa Inggris agar tes tersebut dapat memberikan hasil yang akurat dan relevan. Next. Next adalah criterion and norm reference assessment. Here the materials is focused on how definition to test contract influence the entire assessment process. This differentiation between criterion reference assessment, yaitu menjelaskan apa yang siswa ketahui, dan penilaian berdasarkan norma atau peringkat kinerja siswa. Nah, criterion reference assessment itu mempunyai aims to describe what student know and can do. Dan juga untuk norms, yaitu assessment yang berdasarkan pada norma membandingkan kinerja siswa dengan rekan-rekan sejawatnya. Untuk contohnya, kriteria seperti sebuah tes komputer yang mengevaluasi kemampuan pemrograman siswa dengan menetapkan kriteria yang harus dipenuhi dalam menulis kode yang benar. Sedangkan untuk contoh kriteria, yaitu tes
SAT yang digunakan untuk membandingkan kinerja siswa dalam tes berdasarkan norma, di mana skor siswa dibandingkan dengan skor rata-rata seluruh peserta. Next slide. Nah, konsep yang terakhir adalah Target Language Use TLU Domain, yaitu menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks di mana bahasa itu digunakan. Ini menjelaskan bahwa bahasa itu bervariasi tergantung pada konteksnya dan memperkenalkan penilaian berdasarkan domain yang berfokus pada bahasa yang digunakan dalam konteks tertentu seperti program teknik pada tahun pertama. Ini juga menjelaskan bagaimana sih konteks mempengaruhi pilihan item dan juga tugas tes. Sebagai contohnya adalah seorang guru bahasa Inggris yang merancang tes yang berfokus pada bahasa yang digunakan dalam konteks bisnis internasional karena siswanya akan bekerja di dalam lingkungan bisnis global. Next slide. So next material is the important role of test specification. Now this section is emphasizes the importance of test specification in the test development process. The specification are thought of the detailed guidance for creating test. Mereka itu memungkinkan konsistensi pembuatan versi tes yang berbeda dan mendorong kerjasama antar guru. Pendekatan sistematis dalam pengembangan tes itu ditekankan. Sebagai contohnya adalah sebuah universitas ingin mengembangkan sebuah tes masuk yang dapat diakses oleh siswa dari berbagai latar belakang. Mereka membuat spesifikasi tes yang rinci termasuk batasan waktu, jenis pertanyaan, bahkan untuk skor minimal yang diperlukan untuk diterima. Seperti contohnya adalah SBMPTN. So that's all material for me. The next material will be developed by Nada. Kolbun Nada. All right, thank you to the moderator who gave me opportunity to deliver the material regarding to an overview of a test development process. So in this section, we will explain each step in the process of test development. Test development requires ongoing collection of evidence to ensure validity, with every element of the test evaluated and revised accordingly, except for the mandate. Jadi, pengembangan tes itu memerlukan pengumpulan bukti secara terus-menerus untuk memastikan validitasnya. Setiap bagian dari tes dievaluasi dan diperbarui jika diperlukan, kecuali untuk hal yang harus dilakukan sesuai perintah atau peraturan yang telah ditetapkan. Dalam kata lain, untuk memastikan bahwa tes itu baik dan berguna, kita perlu terus memeriksa dan memperbaikinya, kecuali jika ada peraturan yang mengikat yang harus diikuti tanpa perubahan. As you can see on the screen, there are 6 steps of the test development. Okay, the first one is the mandate. Ini yang paling atas ya, the mandate. The mandate, whether internal or external, is the initial decision that determines the need for a test and influences the entire test design process. Jadi, dalam proses pengembangan tes, langkah pertama adalah memutuskan apakah kita perlu membuat tes atau tidak. Keputusan ini disebut mandat atau perintah. Mandat untuk membuat tes baru adalah keputusan bahwa tes tersebut adalah pilihan penilaian yang paling sesuai dan memiliki makna yang tepat sesuai dengan tujuan penilaian tersebut. Mandat ini bisa muncul dalam organisasi atau dari luar organisasi. Nah, keputusan awal ini sangat penting karena akan mempengaruhi cara kita merancang tes tersebut. Mandat ini adalah awal dari pembuatan tes. Ini adalah langkah pertama, di mana kita memutuskan apakah kita perlu membuat tes baru dan bagaimana tes tersebut akan dirancang. Keputusan ini sangat penting ya, karena akan membentuk dasar dari seluruh proses pengembangan tes. Lalu yang kedua ada the purpose. The mandate motivates the purpose of the test and provide parameters
for the definitions of useful constructs in the test. In defining the construct, maaf saya ulangi, the mandate motivates the purpose of the test and provide parameters for definition of the useful constructs in the test. In defining the construct of interest of the test, we need to answer the question, what do we need to measure in order to provide evidence of learning that addresses the mandate and purpose of the test? Nah, jadi mandat menjadi motivasi untuk tujuan pembuatan tes. Mandat ini membantu kita menentukan apa yang ingin dicapai dengan tes tersebut dan memberikan panduan tentang konsep-konsep apa yang perlu diukur dalam tes. Jadi ketika kita merancang tes, kita harus memastikan bahwa kita itu mengukur hal-hal yang relevan dengan perintah dan tujuan dari tes tersebut. Lalu yang ketiga ada the construct. In this step, we need to define the construct or constructs that we want to measure in our test. What specific learning do we intend to measure? How is this learning construct informed by theory and research? Pada tahap ini kita harus menjelaskan apa yang ingin kita ukur dalam tes kita. Misalnya, jika kita membuat tes matematika, kita perlu menjelaskan apa saja aspek matematika yang akan diukur dalam tes tersebut, seperti pengetahuan tentang angka, operasi hitung, atau pemahaman tentang konsep matematika lainnya. Penentuan ini harus didasarkan pada teori dan penelitian yang mendukungnya untuk memastikan bahwa tes tersebut akurat mengukur apa yang seharusnya diukur. Lalu selanjutnya ada the table of specification. The table of specification help us to define in precise terms what we intend to measure. It provides an overview of our operational definition of the construct. What we will elicit as evidence of learning in performances, tasks, and items. How we will sample this learning in relation to time and effort. And how we will value performances, tasks, and items. Jadi, tabel specification ini membantu kita merencanakan tes dengan baik. Dengan tabel ini, kita bisa menentukan apa saja yang akan diukur dalam tes, berapa banyak poin yang akan diberikan untuk setiap topik, dan jenis-jenis soal yang akan digunakan. Ini juga membantu kita merinci dengan tepat apa yang ingin kita ukur dalam soal-soal tugas kinerja sebagai bukti pembelajaran. Tabel ini memberikan pandangan keseluruhan tentang bagaimana kita akan mendefinisikan apa yang akan kita ukur, bagaimana kita memilih contoh-contohnya dalam hubungannya dengan waktu dan usaha, dan bagaimana kita akan menilai soal-soal dan kinerja tersebut. Nah, ini adalah contohnya ya, history file. The history file provides an ongoing record of the evaluation of the test. It is answer questions. When was it developed? Who was involved? What have we learned over time about text? What revisions have been made? And why were these revisions made? Jadi, here is the example of table specification. Salah satunya adalah history file ya, kalian bisa melihatnya di layar. History file adalah catatan dari pengembangan tes yang berisi informasi tentang keputusan, perubahan, dan perkembangan tes dari waktu ke waktu. History file ini sangat berharga sebagai bagian dari proses pengembangan tes. Dengan melihat history file ini, kita bisa mengetahui kapan tes ini dikembangkan, siapa yang terlibat, apa yang telah kita pelajari dari waktu ke waktu tentang tes tersebut, apa perubahan yang telah dilakukan, dan mengapa perubahan tersebut dibuat. Nah, penting untuk mencatat perubahan dan pemikiran yang telah mempengaruhi tabel specification, karena ini adalah sejarah dan berkas yang berguna untuk penggunaan ke depannya dan bisa terus ditambahkan seiring berjalannya waktu. Nah, lalu selanjutnya ada
The sample specification. The important rule of thumb. 1. Look for a relationship between the amount of time given for a particular task and the amount of weight is accorded. 2. The relationship between task or item and point. Keep it simple. Jadi yang kedua adalah table specification. You can see that in the headings there are scale, time in minutes, weight, number of item or task type, and resources. Ini berarti dalam tes kita menyesuaikan waktu yang ada dengan rencana yang ada dalam tabel spesifikasi. Nah, di sini ada the important rule of thumb. Yang pertama maksudnya ini berarti kita memerlukan penyesuaian dengan waktu yang tersedia dengan bobot yang diberikan. Misalnya, waktu yang diberikan untuk mengisi bagian ini harus lebih banyak daripada mengisi pertanyaan pilihan ganda. Lalu yang kedua maksudnya, perhatikan dalam tabel spesifikasi contoh 4.2, hubungan antara poin dan jumlah item atau tugas dalam tes. Misalnya, 20 menit dialokasikan untuk menulis ringkasan di awal tes, dan bagian ini dinilai sebesar 20% dari total. Nah, the next point is item and task writing. An item is often referred to as a discrete measure, and a task is more complex. What does it mean? Jadi poin selanjutnya adalah item and task. Item adalah unit tunggal dalam tes yang memerlukan respon dari peserta tes. Nah, biasanya poin diberikan berdasarkan item dan dijumlahkan untuk mendapatkan skor total dalam tes. Sebuah item seringkali dikenal sebagai hal yang terpisah. Item discrete cenderung memiliki jawaban yang benar atau salah, seperti yang Anda lihat pada contoh format item seperti pilihan ganda, benar atau salah, pencocokan, dan sebagainya. Di sisi lain, task is more complex dan biasanya membuat siswa lebih aktif seperti menulis esai, menjawab pertanyaan, atau doing role play. Nah, lalu selanjutnya ada scoring and writing. Nah, di sini ada salah satu contoh ya dari scoring and writing. Mari kita lihat dan perhatikan hal yang harus dijawab. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bervariasi. Kemudian kita mencatatnya dalam tabel spesifikasi yang menunjukkan bahwa akan ada beberapa item yang dinilai dengan maksimal. Nah, ini akan membuat proses penilaian terhadap jawaban yang diberikan oleh siswa menjadi lebih rumit karena kita perlu mempertimbangkan jawaban yang sebagian benar. Oleh karena itu, guru atau yang menulis tabel ini perlu membuat interpretasi tentang apa yang dimaksud dengan jawaban yang sebagian benar agar semua poin dinilai dengan cara yang konsisten. Jika kita memiliki panduan khusus untuk scoring and writing, maka hal ini akan memudahkan kita dalam menilai. Nah, informasi khusus seperti ini akan dijelaskan lebih rinci dalam scoring section of the task specification. Biasanya informasi ini akan digunakan untuk membuat rating scale. Apa itu rating scale? Nanti kita bahas. Nah, rating scales. Rating scales is essentially a description of behavior, features, of or characteristics of a performance which are reference to point values that form a scale that is typically a numerical range from low to high. Nah, jadi rating scale ini digunakan untuk menilai seberapa baik sih seseorang melakukan suatu tugas atau menghasilkan suatu produk. Nah, ini membantu kita untuk memberikan penilaian yang objektif dan membandingkan kinerja atau hasil dari berbagai individu atau proyek. Di sini ada holistic scale, bagian dari rating scale ya. Holistic scale rely on the general overall impression of a rater. Jadi holistic scale ini digunakan ketika penilai menilai kinerja secara keseluruhan dan memberikan penilaian berdasarkan impression mereka tanpa memeriksa detail-detail spesifik, contohnya dalam writing and speaking. Sekali ini digunakan untuk menilai seberapa baik atau buruk sih terkait summary of the text. Jadi singkatnya penilaian holistik adalah penilaian yang general ya ataupun umum. Nah, lalu yang kedua ada analytic scale. Analytic scale identifies specific feature of a performance separated into categories on the rating scale. Nah,
Jadi analytic scale ini lebih baik digunakan dalam penilaian karena analytic scale ini memberikan informasi yang lebih detail ya. Seperti yang kalian lihat itu terdapat keterangan-keterangan khusus ya. Nah, informasi ini memberikan informasi yang lebih detail kepada guru dan siswa tentang bagian-bagian khusus dari kinerja yang perlu diperbaiki atau yang sudah berkembang dengan baik. Contohnya, sekali ini membantu kita untuk menilai grammar, vocabulary, comprehensibility, and content dari kinerja seseorang secara terpisah, sehingga kita dapat memberikan umpan balik yang spesifik. Nah, jadi berbeda ya dengan holistic scale. Analytic scale ini adalah rubrik penilaian yang lebih detail dan spesifik, seperti namanya ya. Maybe that's enough from me. Thank you. I'll give it back to the moderator. Alright, thank you, Kolbun. Thank you, Kolbun. And the next material is test administration and analysis. The first is administrating a new test to a different group of the students or college is essential to identify issues. And then collecting feedback from the test taker and using it for the test revision is crucial. Analyzing item difficulty and item discrimination help assess the test effectiveness. Item discrimination analysis help to identify how well an item disguising between high performance and low performance students. And then consider the perspective of the external test developers in evaluating item quality. Nah, di sini ada beberapa highlight step yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pretest, yaitu sebelum tes digunakan, kita itu bisa menguji coba kepada kelompok-kelompok siswa dengan tingkatan yang lebih rendah atau low performance students dengan yang lebih tinggi. Ini membantu kita untuk menemukan masalah yang tidak terlihat pada tahap perencanaan. Lalu umpan balik. Umpan balik yang diberikan oleh siswa itu sangat penting untuk kita. Hal ini membantu untuk mengidentifikasi masalah dalam soal tes yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya. Lalu ada analisis tingkat kesulitan item untuk mengevaluasi tes. Perlu dianalisis seberapa sulit atau mudahnya setiap soal. Ini juga dapat membantu kita untuk memahami tingkat kesulitan tes tersebut. Lalu ada analisis diskriminasi item, yaitu mengidentifikasi apakah soal tes dapat membedakan antara siswa yang berprestasi tinggi dengan rendah. Ini dapat membantu mengukur sejauh mana tes itu efektif. Lalu ada evaluasi kualitas item, yaitu perlu dipertimbangkan apakah soal yang dijawab oleh siswa berprestasi tinggi dengan benar, dan jika tidak, mungkin perlu direvisi. Nah, pentingnya untuk memahami bahwa tahapan ini membantu meningkatkan kualitas tes, membuatnya lebih efektif, dan juga memberikan penilaian yang lebih akurat. Nah, kesimpulannya adalah proses ini membantu kita untuk memastikan bahwa tes yang kita berikan adalah tes yang lebih baik untuk siswa dan memberikan penilaian yang lebih akurat. Dengan adanya pretest, pengumpulan umpan balik, menganalisis tingkat kesulitan item, menganalisis distribusi dan lainnya itu dapat mendukung pembelajaran siswa dengan lebih baik. Next slide. Nah, ini adalah contohnya. Kalian bisa lihat di page 130 pada tabel 4.6. Nah, di bawahnya itu ada beberapa pertanyaan yang bisa menjelaskan tabel ini. Yang pertama adalah di sini itu diurutkan dari soal paling mudah dan juga tersulit atau easier and the most difficult question. Ini membantu kita untuk mengidentifikasikan soal yang paling mudah, seperti pada item 2, di mana semua siswa itu menjawab dengan benar. Dan soal yang paling sulit adalah item 10, di mana banyak siswa yang menjawabnya itu dengan salah. Lalu ada discrimination ability. Ini menunjukkan bahwa tidak semua soal tes itu bisa dibedakan dengan baik antara siswa yang berprestasi dan juga rendah. Nah, kita bisa lihat di item 7, di mana tampak siswa berprestasi tinggi itu lebih rendah menjawab dengan benar. Lalu ada item yang paling baik membedakan atau best discriminator item, di mana dalam kasus ini kita bisa lihat pada item ke-10, di mana yang paling efektif dalam membedakan antara siswa yang paling berprestasi tinggi dengan berprestasi rendah. Lalu yang selanjutnya adalah revisi dan juga penghapusan item. Nah, di sini kita bisa lihat lagi di poin ke-10,
Pertanyaan ini lebih kompleks dan juga memerlukan analisis lebih lanjut, di mana soal 10 ini bisa jadi kita bisa direvisi atau mungkin dihapus. Lalu adanya analisis diskriminasi. Dalam kasus item nomor 10, penting untuk memahami apakah soal ini dapat membedakan antara siswa yang berkinerja baik secara keseluruhan dalam ujian dan mereka yang tidak. Dalam hal ini, jika siswa yang berkinerja baik dapat menjawab dengan benar, dan siswa yang berkinerja mungkin kurang tidak dapat menjawab dengan benar. Soal ini mungkin masih memiliki nilai. Lalu di sini juga kita bisa melihat perspektif gurunya dalam pengembangan teks. Dalam pengembangan tes, yaitu penting untuk mempertimbangkan pandangan guru yang memiliki pengalaman langsung dengan siswanya dan juga pandangan pengembangan tes eksternal yang dapat mengembangkan tes untuk kelompok siswa yang sama. Nah, di sini juga dapat membantu kita untuk memahami cara menganalisis dan juga memperbaiki tes. Dengan memahami ini, kita dapat meningkatkan kualitas tes dan juga memberikan penilaian yang lebih baik bagi siswa. Next slide. Nah, this is our last material is about the test result. Nah, bagian ini itu membahas tentang analisis hasil tes. Analisis test result is crucial. Nah, di sini itu berfokus pada penilaian kualitas item dengan menggunakan pedoman IBEL, using IBEL guidance, yaitu yang menjelaskan diskriminasi item dan juga fasilitasnya. Item discrimination and facility help identify problem areas. Nah, secara singkatnya itu disebut dalam analisis RAS sebagai pendekatan kompleks untuk pengujian dalam skala besar. Sebagai contohnya, seorang guru matematika yang menganalisis hasil ujian siswanya, dia melihat bahwa satu item dalam tes itu memberikan nilai yang baik sebagai alat pemisah antara siswa yang berprestasi tinggi dengan siswa yang berprestasi mungkin kurang. Ini juga membantu dia dalam menilai kelemahan dan juga kekuatan siswa serta meningkatkan pengajaran di kelas. Next slide. So that's all for our presentation today. Mohon maaf bila banyak ada kesalahan. And the next session is Q&A session. Untuk Q&A akan dilaksanakan di Google Classroom dengan di-guide oleh Ibu Meti sendiri. Untuk kalian yang ingin bertanya, silahkan bertanya nanti. So that's all for our presentation today, and we thank you so much for your attention. We are grateful for everyone here to listen to our presentation. We hope you can find something useful, and let's close our presentation today with saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.